Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatannya. Yang saya hormati para narasumber pada workshop nasional pada pagi ini, yaitu Bapak Ridatullah Sya'bani, Bapak Syarifuddin, dan segenap para panitia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga mensukseskan acara pada pagi ini. Ya, langsung saja. Sebenarnya pengelolaan dan submission jurnal itu tadi sudah ada sedikit dijelaskan oleh Bapak Ridatullah Sya'bani. Jadi untuk materi yang kedua ini kita lebih dalam tahap teknis bagaimana pengelolaan. Jadi pada materi kali ini itu sebenarnya ada dua tema besar. Kalau yang pertama adalah pengelolaan jurnal, dan yang kedua submission jurnal, artinya memasukkan jurnal. Jadi skupnya ini kalau materi yang pertama itu untuk pengelola jurnal, yang kedua itu penulis, autornya. Jadi yang pertama dulu kita membahas tentang pengelolaan jurnal. Jadi sebelum pengelolaan jurnal, next slide yang selanjutnya, kita lebih ditekankan dulu apa yang disebut dengan jurnal. Jadi untuk dosen sebenarnya ini sudah barang yang tidak asing lagi. Kalau guru boleh jadi bisa masih asing. Karena di guru itu kan ada jurnal untuk pembelajaran. Kalau di dosen perguruan tinggi itu jurnal otomatis adalah kumpulan tulisan-tulisan ilmiah. Jadi sebenarnya oleh Ristek Dikti itu sudah membuat batasan-batasan apa saja syarat dari sebuah jurnal yang disebut jurnal ilmiah. Yang pertama, memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perkayasaan, sampai dalam pemikiran yang orisinil serta tidak plagiat. Jadi jurnal ilmiah ini adalah secara nyata memajukan ilmu pengetahuan. Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Boleh jadi pada tahun 2020 ini ilmu pengetahuan masih dalam tataran boleh jadi misalkan kalau kita mau katakan misalkan 100. Boleh jadi tahun 2029 atau bahkan yang lebih itu ilmu pengetahuan semakin berkembang. Nah, yang poin yang pertama itu adalah itu, yang kedua adalah tidak plagiat. Jadi tidak plagiat itu nantinya akan ada di pemateri ketiga. Nah, yang kedua memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi. Jadi kalau yang namanya jurnal ilmiah itu ada yang namanya dewan penyunting, reviewernya lah. Yang ketiga, melibatkan mitra bestari berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu jurnal dari berbagai perguruan tinggi dan atau badan penelitian. Nah, yang seterusnya menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa PBB. Nah, yang terakhir, karena ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bapak Ridatullah Sya'bani tadi, yang persyaratan terakhir adalah memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik. Nah, untuk bagi pengelola jurnal yang masih dalam tahap cetak, itu wajib memiliki EISSN, yaitu Electronic International Standard Serial Number, yang diajukan ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan untuk pengajuan ini sebenarnya
Kalau pengalaman kami di Al-Mi'yar itu tidak lebih dari 1 minggu itu sudah selesai. Dari pengajuannya sampai terbitnya SK. Jadi yang paling diperhatikan adalah namanya itu jangan sampai berubah-ubah dengan yang printed ISSN dengan elektronik. Nah, kalau misalkan berubah itu nantinya akan bermasalah dalam pengajuan akreditasi jurnal. Nah, jadi itu sangat ya harus diperhatikan. Jadi untuk pengelola jurnal yang baru itu jangan takut dengan syarat yang rumit dari LIPI. Kalau kita memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh LIPI, insya Allah itu akan mudah. Bahkan ada yang sampai 3 hari sudah diterbitkan SK-nya. Ya, SK itu kalau di kita kalau di dalam Dukcapil itu bisa dikatakan akta lahir sebuah jurnal. Jadi semua jurnal yang ada di Indonesia, baik itu yang masih dalam tahap jurnal cetak maupun yang sudah elektronik, itu memiliki yang namanya ISSN. Yang next selanjutnya, nah ini yang lebih penting dari untuk pengelola jurnal maupun penulis jurnal. Kenapa beberapa tahun ini penulisan jurnal semakin berkembang? Karena di dalam pengajuan pak atau pengajuan angka kredit, sebuah jurnal itu nilainya atau nilai kumnya itu besar. Semakin besar skopnya atau semakin internasional, baik itu internasional maupun internasional bereputasi, itu semakin tinggi juga nilai kumnya. Bahkan tren sekarang penulisan buku itu mulai ditinggalkan. Karena buku itu tidak terlalu banyak kumnya. Kalau jurnal ilmiah yang OJS, Open Journal System, itu kalau kita lihat di poin 4, Jurnal Nasional Akreditasi Dikti, itu poinnya 25. Yang poin B, Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenrisdikti peringkat 1 dan 2, ini bisa dikatakan jurnal yang Sinta 1 dan Sinta 2 itu sama, poinnya itu 25. Jadi semakin banyak orang nulis di Sinta, jurnal yang sudah terindeks Sinta, apalagi Sinta 1 dan 2, itu sudah nilai kumnya 25. Jadi semakin banyak menulis, semakin banyak nilai kum, semakin cepat jadi gubes. Walaupun nanti syarat-syarat gubes atau guru besar yang lain itu ada lagi. Nah, yang ke poin yang kelima, jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB itu nilainya kumnya 20. Jadi nanti untuk jurnal terakreditasi itu ada yang dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi yang paling level bawah itu adalah Sinta 6. Kalau Sinta 6 dan 5 itu memiliki kumnya 15. Nah, ini untuk dosen. Dan untuk guru pun sebenarnya tidak jauh berbeda. Sebenarnya nilai kum-kumnya itu. Jadi semakin banyak guru atau dosen menulis di jurnal terakreditasi, itu semakin banyak juga yang nilai yang didapat dan untuk menjadi memudahkan untuk menduduki pangkat yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya, jadi ini bisa nantinya dibaca di slide yang nantinya akan di-share oleh panitia. Ya, next. Nah, yang goal setting ini lebih bagus yang lebih diperhatikan untuk pengelola jurnal. Jadi dalam pengelola jurnal itu harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang terukur. Ya, kalau contohnya kalau di sini yang pertama adalah jurnal cetak. Ini yang paling dasar. Jadi yang namanya jurnal online
itu biasanya didahului oleh jurnal cetak. Kalau di Al-Mi'yar itu cetak dan online-nya itu berbarengan. Tapi ada juga yang dulunya itu masih cetak, tetapi sampai sekarang mungkin belum ada yang mengajukan ke Open Journal System. Itu ada. Jadi yang kalau sudah jurnal cetaknya ada, baru nanti ditingkatkan menjadi jurnal online atau berbasis OJS 3 atau OJS 2. Nah, kalau di Al-Mi'yar itu masih berbasis OJS 2. Kenapa tidak mengajukan ke OJS 3? Karena tampilannya sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi untuk OJS 3 itu tampilannya lebih smooth, lebih halus. Nah, alasan pengelola jurnal Al-Mi'yar tidak menaikkan menjadi OJS 3 karena ditakutkan berkas-berkas yang nantinya akan dimigrasikan ke OJS 3 itu tidak semuanya terupdate atau terbackup. Jadi oleh pengelola jurnal lebih baik tidak menggunakan OJS 3. Tapi kalau misalkan pengelola jurnalnya lebih baik langsung ke OJS 2. Nah itu. Nah kalau sudah ada OJS-nya, baru nantinya ditingkatkan menjadi indeksasi. Jadi indeksasi ini adalah kumpulan jurnal seluruh Indonesia, seluruh dunia. Yang lebih rendah itu sebenarnya adalah indeksasi di Google Scholar. Kalau di Garuda pun ada. Garuda itu paling tidak jurnal yang baru itu paling tidak terindeksasi oleh dua ini, indeksasi Garuda dan juga indeksasi Google Scholar. Nah, yang tahap selanjutnya adalah ketika sudah cetaknya sudah bagus, OJS-nya sudah baik, terindeksasinya sudah banyak, baru nantinya mengajukan diri menjadi pengajuan Arjuna. Arjuna itu singkatan dari Akreditasi Jurnal Nasional. Nah, ini nantinya lebih banyak catatan-catatan, karena kalau dulu Al-Mi'yar itu sangat banyak catatannya, baik yang bersifat substansi maupun yang bersifat tampilan layar. Nah, kalau sudah pengajuan Arjuna sudah mendapatkan SK, baik itu SK dari Sinta 1 maupun Sinta 2, kalau misalkan mau meningkatkan ranking Sintanya, itu bisa diajukan minimal 1 terbitan. Itu bisa menjadi reakreditasi. Yang tadinya misalkan Sinta 6 mau menjadi Sinta 5 atau bahkan lebih, itu bisa. Nah, kalau sudah Arjuna sudah baik, sudah bagus, nah nanti akan ditingkatkan menjadi internasional jurnal. Jadi kalau di Al-Mi'yar itu tidak muluk-muluk, targetnya itu biasanya diambil dari yang lebih bisa dicapai. Jadi kalau misalkan kalau misalkan targetnya itu tidak terlalu berat, itu dulu yang ditargetkan. Jadi untuk di pengelola jurnal itu targetnya tidak muluk-muluk, yang mampu dicapai oleh Al-Mi'yar itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, next. Nah, persiapan membangun e-jurnal. Jadi boleh jadi di para peserta workshop ini ada yang berniat membangun jurnal elektronik di kampusnya masing-masing. Ini paling tidak syarat-syarat yang 3 ini, baik itu infrastruktur, sumber daya manusia, atau bahkan tool, itu mau tidak mau itu harus ada, wajib ada. Kalau ingin mau mempersiapkan jurnal elektronik di kampusnya masing-masing. Yang pertama, infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sebenarnya yang bersifat fisik. Tapi fisiknya lebih fisik ke dunia maya. Jadi
Kalau di e-jurnal itu kalau bisa memperkerjakan orang yang ahli dalam IT. Baik itu misalkan membuat domain, membuat hosting, dan lain sebagainya. Apalagi yang lebih diandalkan itu adalah yang bisa mengoperasikan cPanel. Jadi hosting atau server. Baik itu domain, software OJS. Dan sarannya adalah untuk OJS itu disandingkan dengan domain kampusnya masing-masing. Jadi biasanya kalau di Istiki istiki-amuntai.acid. Nah, untuk alamat link jurnalnya itu adalah di depan dari domainnya atau bisa dikatakan subdomain. Nah, yang kedua adalah yang terakhir dari infrastruktur adalah software OJS. Nanti yang ahli IT ini sudah bisa mengcover dari infrastruktur. Yang selanjutnya harus ada adalah sumber daya manusia. Nah, walaupun infrastrukturnya sudah baik, tetapi sumber daya manusianya yang membangun e-jurnal itu tidak ada, insya Allah tidak mendapatkan hasil yang sangat diharapkan. Jadi baik yang SDM itu dari adminnya, editornya, reviewernya, admin itu bisa dijadikan misalkan manajer jurnal, editor yang siap membuat ketikan atau paper atau manuskrip dari penulis itu yang tadinya masih tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diharapkan oleh jurnal, itu bisa yang mengedit. Dan yang kedua adalah reviewer. Jadi untuk SDM itu tidak hanya terlibat dari satu kampus, bisa juga dari kampus yang lain. Nah, yang ketiga adalah tool alatnya. Nah, yang materi kita yang ketiga ini akan membahas tentang screening plagiarism. Jadi artinya ada mempunyai alat untuk mencek kesamaan sebuah artikel. Nah, yang seterusnya adalah DOI. Jadi sudah dijelaskan sedikit oleh pemateri yang pertama, DOI. DOI itu kepanjangan adalah Digital Object Identifier, yaitu kalau dikatakan bisa dikatakan sebuah KTP-nya sebuah artikel. Jadi setiap artikel yang sudah publish itu sebaiknya harus melekat di dalam sebuah artikel itu DOI. Jadi DOI itu didaftarkan oleh pengelola jurnal ke Crossref. Dan satu DOI itu harganya $1. Makanya tidak membuat keberatan lah kalau misalkan ada pihak pengelola jurnal membebankan biaya operasional sebuah publikasi jurnal itu kepada penulisnya. Toh nantinya manfaat ketika publish jurnal yang sudah dipublish oleh pengelola jurnal itu didapatkan juga oleh penulis. Baik itu yang dari naik pangkat, baik itu menjadi narasumber di lain-lain dan seterusnya. Nah, slide seterusnya Nah, electronic publishing using OJS. Paling tidak ini ada manajemen situs, manajemen jurnal, manajemen penerbitan, dan nantinya itu bisa dibaca lah, karena waktunya mungkin tidak sempat. Jadi manajemen situs, IT support, dan web admin itu yang sudah tergabung di infrastruktur tadi. Manajemen jurnal, jurnal manager, bagaimana membangun manajemen jurnal lebih baik. Karena ada manajemen jurnal itu yang tampilan layarnya tidak smooth. Diusahakan tampilan layar awal di OJS sebuah jurnal itu menarik perhatian penulis.
Nah, manajemen penerbitan, editor, section editor, reviewer, copy editor, layout editor, dan proofreader itu mau tidak mau harus ada di sebuah jurnal. Dan nantinya berbagi tugas, masing-masing editor nantinya ada, kan nantinya ada editor, ada section editor. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam manajemen penerbitan itu paling tidak harus tahu dulu tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi nantinya tidak akan terjadi satu peran itu berfungsi banyak misalnya. Itu. Selanjutnya, nah kalau definisi peran dalam OJS itu nantinya bisa dibaca sendiri. Jadi next, atau kita langsung ke pembahasan submit jurnal. Ya, stop. Sampai sini dulu. Tahapan, stop. Bawah lagi. Terus. Ya, tahapan penerbitan jurnal dalam Open Journal System. Jadi sebenarnya alur-alurnya itu sudah jelas. Jadi tidak mungkin tahapan 1 itu langsung ke tahapan 10, itu tidak mungkin. Makanya tidak mengejutkan sebuah jurnal yang dikirim oleh penulis itu ada yang berbulan-bulan, apalagi yang terbitan internasional. Karena tahapan-tahapan dari awal dan sampai akhir itu memiliki durasi waktu yang sudah jelas. Jadi tidak mungkin ketika sudah selesai penulis mensubmit tulisannya itu langsung ke pemeriksaan naskah, itu tidak mungkin. Jadi ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh pengelola jurnal. Jadi bisa dikatakan ketika pengelola jurnal itu tidak memiliki tahapan-tahapan seperti ini, bisa dikatakan pengelola jurnal tersebut itu tidak profesional. Ya, seterusnya. Nah, ini merupakan bagian dari penulis yang pertama, penulis submit paper wajib melalui website sampai rapat dewan editor untuk memberikan keputusan. Apakah nantinya artikel yang dimasukkan oleh penulis itu layak diterbitkan atau tidak. Dan ternyata boleh jadi ketika di review itu hasilnya adalah layak diterbitkan, boleh jadi di rapat editor itu tidak layak diterbitkan. Itu bisa terjadi. Dan seterusnya, next. Nah, ini adalah gambaran secara singkat pengelolaan jurnal dari yang pertama sampai publish. Jadi sebenarnya cuma ada 5 tahapan. Tapi tahapan masing-masing tahapan itu mempunyai waktu yang tertentu. Dari submission yang pertama, editor assignment, reviewing, yang editing, baru publishing. Jadi yang tadinya banyak tadi, yang ada bagan-bagan tadi disederhanakan menjadi cuma 5 tahap. Dari submission itu memasukkan jurnal. Yang kedua editor assignment, penugasan editor. Jadi editor itu nantinya akan menilai apakah ini layak diteruskan ke tahap reviewing ataukah tidak. Jadi yang biasanya dilakukan editor terlebih dulu adalah mencek judulnya itu lebih dari, ada yang pengelola jurnal yang memutuskan judul jurnal itu tidak lebih dari 12 kata. Jadi kalau lebih dari 12 kata otomatis itu akan ditolak oleh editor. Jadi autor atau penulis itu lihat terlebih dahulu template atau author guideline-nya. Jadi kalau bahkan ada judul sebuah artikel itu adalah judul yang
sedikit namun padat. Jadi jangan bertele-tele. Jadi sebenarnya yang membuat judul dalam sebuah artikel itu panjang biasanya adalah judul penelitian lapangan. Jadi kalau penelitian kepustakaan itu tidak terlalu banyak membuat kata-kata judul itu panjang. Nah, kalau kata editor itu sudah layak diteruskan ke tahap selanjutnya atau tahap reviewing, itu bisa dilaksanakan review yang dilakukan oleh reviewer yang telah ditentukan oleh pengelola jurnal. Nah, ketika reviewing itu sudah dijalankan, nantinya akan ada tahap revisi oleh penulis. Baik penulis itu nantinya berkali-kali merevisi, itu terserah penilaian review. Bahkan ada yang sampai teman itu ada disuruh memperbaiki naskahnya sampai 13 kali. Nah, ketika sudah di review sudah selesai, baru tahap editing. Jadi tahap editing ini sebenarnya yang bersifat teknis, baik itu yang kayak layoutnya, ataukah misalkan yang bersifat cara penulisannya. Nah, yang lebih karena di Almiyar itu pakai bahasa Arab. Nah, jadi ini kesepakatan para pengelola jurnal yang berbahasa Arab untuk judul yang berbahasa Arab, judul artikelnya, maaf ini judulnya bukan isinya, judul artikel yang akan dimasukkan ke dalam jurnal itu wajib ditulis dengan menggunakan Latin. Kenapa tidak menggunakan huruf bahasa Arab? Karena kalau digunakan menggunakan huruf bahasa Arab, di pencarian Google Scholar itu biasanya tidak terlacak. Jadi diambil jalan tengah untuk melacak sebuah artikel itu, dijadikan judulnya itu harus terdiri dari bahasa atau huruf Latin, walaupun isi artikelnya adalah bahasa Arab. Nah, ketika sudah editing baru publishing. Next. Nah, ketentuan dasar jurnal. Nah, ini yang perlu diketahui oleh pengelola jurnal. Jadi ada frekuensi terbitan. Itu paling tidak ada yang 2 bulanan, ada yang 3 bulanan, ada 4 bulanan, bahkan ada yang 6 bulanan. Jadi dalam 1 tahun, kalau di Al-Mi'yar itu 6 bulanan. Jadi tiap 6 bulan itu akan mengeluarkan atau mempublish tulisan-tulisan yang sudah dilaksanakan reviewnya. Nah, yang ketentuan yang kedua, penomoran terbit dan halaman. Nah, ini biasanya yang tidak disadari oleh pengelola jurnal adalah kalau jurnalnya itu terbitan 6 bulanan, nah halamannya itu harus bersambung dalam 1 kolom. Jadi kolom itu sama dengan tahun. Jadi misalkan kolom 1, nomornya itu nomor halaman. Kalau misalkan kolom 1, nomor 1 misalkan halaman akhirnya itu 150. Jadi nomor yang kedua itu harus mengikuti halaman yang sebelumnya. Jadi tidak boleh halamannya berasal dari halaman awal lagi, tidak. Itu yang biasanya untuk pengelola jurnal baru itu terlewatkan. Nah, ketentuan yang ketiga adalah jumlah artikel dan halaman. Jumlah artikel paling tidak itu berisi dari 5. Jadi 5 artikel dalam 1 terbitan. Jumlah halamannya artikel 6, maksimal 8. Jadi kalau di Almiyar itu biasanya ditulis di artikel itu dalam A4, ketika diterbitkan itu menjadi B5. Biasanya seperti itu. Ya, next. Slide selanjutnya.
Terus next. Next. Stop. Ya. Jadi nantinya kita membahas tentang indeksasi dulu. Jadi indeksasi itu ada yang wajib dasar, ada wajib nasional, ada wajib internasional. Jadi yang wajib dasar pertama, paling tidak artikel atau jurnal itu sudah terindeks Google. Untuk Google Scholar itu biasanya tidak memerlukan waktu yang panjang. Misal ya sampai 1 minggu pun tidak sampai, ya paling tidak paling cepat 3 hari itu sudah terindeksasi oleh Google Scholar. Jadi mau tidak mau pengelola jurnal itu wajib memiliki email jurnal yang berbasis Gmail untuk mendaftarkan e-jurnalnya terindeksasi oleh Google Scholar. Nah, wajib dasar yang selanjutnya adalah wajib nasional. Jadi paling tidak Sinta, Garda, Garuda, dan LIPI. Kalau IP itu sudah berubah menjadi Garuda. Jadi Sinta itu sebenarnya adalah nama atau kepanjangan dari Science dan Technology Index. Dan selanjutnya wajib nasional adalah One Search Indonesia. Yang ini berafiliasi di Perpusnas. Nah, wajib internasional itu Scopus. Ini Scopus ini yang paling tinggi untuk ilmuwan di Indonesia. Karena Scopus itu salah satu syarat menjadi guru besar di sebuah perguruan tinggi. Nah, kalau DOAS itu indeksasi menengah. Jadi untuk indeksasi DOAS ini pun lumayan susah. Karena perlu beberapa bulan pengajuannya baru disetujui. Ya, seterusnya baru next membahas tentang submission jurnal. Jadi ini tema kita yang kedua. Next. Yang poin tentang submission artikel. Jadi tema kita pada hari ini pada materi yang kedua adalah bagaimana cara mensubmit sebuah artikel yang sudah kita tulis. Sebenarnya caranya tidak rumit sebagaimana yang diketahui. Kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan membuka Facebook maupun yang medsos yang lainnya, nah itu seperti itulah cara mensubmit. Jadi kalau jangan dianggap mensubmit sebuah artikel di sebuah OJS itu susah. Sebenarnya gampang. Next. Cara yang pertama adalah login dulu atau register. Nah, itu kan ada register. Next. Ini tampilan Almeyar karena saya adalah pengelola Almeyar. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah register atau mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk nantinya mendapatkan username dan password. Dan passwordnya itulah nantinya akan digunakan untuk memasukkan sebuah artikel pada tahap selanjutnya. Next. Kita langsung ke membahas tentang teknis memasukkan artikel. Stop. Ya, stop. Yang step 1. Step 1 nih, step 3. Ya. Step 1. Ya. Step 1 untuk membuat atau memasukkan sebuah artikel di sebuah e-jurnal itu paling tidak ada 5 tahap. Nah, yang paling
harus diketahui adalah step 1 ini. Karena step 1 starting the submission, atau artinya adalah memulai memasukkan sebuah artikel. Nah, yang harus dilaksanakan adalah menceklis bagian di bawahnya yang ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu checklist semuanya. Baru tahap selanjutnya yang kedua, next. Tahap yang selanjutnya adalah uploading the submission. Jadi ini mengupload artikel yang akan dimasukkan ke dalam sebuah jurnal. Nah, kalau di Al-Mi'yar itu ketika ini ada bukan aturan, ada pengaturan di OJS Al-Mi'yar ketika file yang ingin dimasukkan itu lebih dari 3 MB, itu secara otomatis tertolak. Jadi ini tergantung dari pengaturan OJS sebuah e-jurnal masing-masing. Jadi silahkan telusuri apa file. Kalau itu sudah, silahkan klik upload. Baru save and continue, baru ketiga. Ketiga adalah step tentang memberikan next. Yang ketiga, nah ini, entering the submission metadata. Ini yang paling perlu diperhatikan. Ini biasanya saya ketemui, saya banyak lah, mungkin lebih dari 3 penulis yang di dalam artikelnya itu menuliskan penulisnya lebih dari 1. Ternyata di step 3 ini hanya 1 ditulis. Nah, itu sebenarnya kekurangan dari penulis. Seharusnya kalau autornya itu lebih dari 1, itu silakan klik add author. Kalau misalkan penulisnya sebenarnya adalah 3, tetapi dimasukkan dalam metadata penulis itu cuma 1, itu nantinya akan berpengaruh terhadap citasinya. Jadi metadata ini harus disesuaikan dengan isi artikelnya masing-masing. Kalau misalkan penulisnya itu 1, tidak ditambahkan dengan penulis-penulis yang lain. Nah, jadi yang tahap ketiga ini yang paling penting. Terkadang karena kurangnya pengetahuan penulis, yang tadinya penulisnya itu 3, tetapi di metadatanya itu cuma 1, itu nantinya 2 teman yang dimasukkan di dalam artikel tersebut itu tidak akan tersitasi nantinya, tersitasi di Google Scholar-nya masing-masing. Nah, yang kalau sudah itu semuanya dimasukkan, baru step yang keempat. Step yang keempat adalah uploading supplementary file. Nah, kalau step 4 ini bisa di-upload. Kalau misalkan ada, kalau misalkan tidak ada, itu bisa dilewati. Yang seterusnya, yang terakhir, slide yang terakhir, ini confirming the submission atau mengkonfirmasi artikel yang sudah di-submit. Nah, jangan lupa untuk mengklik finish submission, artinya submisi terakhir. Kalau itu sudah diklik, proses submit sebuah artikel di OJS itu sudah selesai. Jadi untuk penulis hanya menunggu penugasan dari editor. Apakah editor itu meneruskan ke tahap selanjutnya, ke tahap review, ataukah ditolak, ataukah di reject. Jadi itu saja tahap-tahap dari proses submit dari sebuah artikel. Jadi jangan dikatakan submit itu susah. Yang susah itu adalah menulisnya sebenarnya. Ya, mungkin itu saja.
dari kami, dari saya tentang pengelolaan jurnal dan submit artikel. Dan untuk pesan biasanya untuk memudahkan editor, untuk penulis disarankan untuk melakukan cek plagiasi terlebih dahulu. Kalau di Almiyar itu batasan yang diterima plagiasinya adalah 25%. Jadi ketika dicek plagiasinya lebih dari 25%, itu otomatis di-reject atau artikelnya ditolak. Ya itu saja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.